Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alian dengan NIM 2410861016. Video ini saya buat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Media bersama Bapak Yuliade Darwis. Langsung saja pada jawaban pertama untuk soal nomor 1 mengenai contoh pelanggaran kode etik jurnalistik. Contoh pelanggaran kode etik jurnalistik yang cukup ramai terjadi pada tahun 2021 adalah pemberitaan kasus pelecehan seksual di KPI. Nah, beberapa media memberitakan kasus ini dengan detail yang terlalu jauh, sampai ada yang menyinggung identitas dan kondisi pribadi korban. Padahal dalam kode etik jurnalistik pasal 5, wartawan dilarang menyebutkan identitas korban kejahatan perilaku seksual. Kasus ini kemudian ditangani oleh Dewan Pers, yang mana penyelesaiannya dilakukan melalui jalur etik, bukan pidana pers. Media yang melanggar diminta memperbaiki berita, menghapus berita bagan yang melanggar, dan menyampaikan klarifikasi. Kasus ini menunjukkan bahwa media harus tetap melindungi korban walaupun isu yang diberitakan sedang viral dan mendapat perhatian besar. Selanjutnya ada soal nomor 2 mengenai contoh tayangan yang tidak mendidik menurut UU atau Undang-Undang Penyiaran. Salah satu contoh tayangan yang dianggap tidak mendidik adalah beberapa program infotainment yang menayangkan konflik rumah tangga artis secara berlebihan, terutama pada tahun 2020 sampai 2022, meskipun sampai sekarang masih ada. Nah, tayangan ini sering menampilkan pertengkaran, gosip perselingkuhan, dan masalah pribadi secara terus-menerus. Banyak penonton menilai tayangan seperti ini tidak memberikan edukasi dan justru menormalisasi konflik dan drama. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dijelaskan bahwa isi siaran harus mengandung nilai informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat. KPI kemudian memberikan teguran yang mana teguran ini kepada stasiun TV karena dinilai melanggar prinsip dan perlindungan moral serta etika. Nah, teguran ini bertujuan agar lembaga penyiaran lebih bertanggung jawab dalam memilih konten yang ditayangkan ke publik. Nah, untuk soal nomor 3 itu mengenai contoh kasus pembajakan konten dan undang-undang hak cipta. Nah, contoh kasus pembajakan konten yang sering terjadi pada periode 2020 sampai 2025 adalah penayangan film dan series Indonesia di situs streaming ilegal seperti LK21 dan Telegram ilegal. Banyak film baru yang baru tayang di bioskop langsung diunggah tanpa izin. Yang mana hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Karena pencipta dan produser hanya punya hak ekonomis atas karyanya. Nah, pemerintah melalui Kominfo melakukan pemblokiran situs dan akun ilegal tersebut. Pembajakan ini merugikan banyak pihak, mulai dari aktor, kru film, serta hingga sampai rumah produksi. Kasus ini menunjukkan bahwa menikmati konten bajakan bukan hal sepele karena ada aturan hukum yang jelas mengikatnya. Yang kemudian untuk soal nomor 4 itu tentang penerapan Undang-Undang ITE pada kasus hoaks dan ujaran kebencian. Nah, penerapan Undang-Undang ITE ini bisa dilihat dari banyaknya kasus penyebaran hoaks di media sosial, terutama pada saat masa pandemi COVID-19 dan menjelang pemilu 2024. Salah satu contohnya adalah penyebaran informasi palsu tentang COVID-19 yang membuat masyarakat panik dan salah paham, yang mana pelaku penyebaran hoaks ini ditindak menggunakan UU ITE pasal 28 karena menyebarkan berita bohong dan yang merugikan masyarakat. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE digunakan untuk menjaga agar informasi di ruang digital tidak menyesatkan. Namun, penerapannya juga harus hati-hati agar tidak membatasi kebebasan berpendapat, terutama jika seseorang harus menyampaikan kritik secara wajar. Demikian jawaban dan video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.